apabila dibacakan Al-Quran. Siapa yang baca? Terserahmu siapa yang baca. Yang penting kamu dengar tuh suara Al-Quran. Diam. Dengar. Begitu. Sama pahalanya, sama. Ada ibu-ibu kok lainnya pasang muratal, tapi sambil masak. Itu pun tak mendengar namanya itu. Kecuali misalnya ibu memang sedang santai atau didengar. Ini harus masuk ke hati ibu pendengaran itu. Tapi kalau ibu sedang beraktivitas, ibu cari waktu ruang mereka baca. Nah, kecuali ibu ingin ya memang mendengar itu saja di rumah ibu daripada antuk-antuk saya kan, baca buka muratal itu tidak apa-apa. Tapi saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala ya Pak Budi ya. Sudah ganti ya. Pak Heri sudah tidak di sini lagi ya. Ibu Kepala LL Dikti wilayah 10. Bapak Ibu para pejabat di lingkungan LL Dikti, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan mulai pembahasannya di surat Al-A'raf ayat 204 ya, surat yang ke-7 ayat 204. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, apabila dibacakan Al-Qur'an kepadamu. Jadi kata Allah, bila kamu mendengar orang baca Qur'an, maka dengarlah baik-baik dan diamlah. Kamu pasti diberikan rahmat oleh Allah. Ini janji Allah Bapak Ibu ya. Jadi kata Allah, bila kamu mendengar orang baca Quran, ada dua yang harus Bapak Ibu lakukan. Satu, diam. Dua, dengar. Itulah kenapa Bapak Ibu dalam beberapa mazhab disebutkan salat yang jahar ya, salat yang misalnya subuh, maghrib, isya, maka jamaah atau makmum tidak perlu baca Fatihah kalau imam sudah baca ayat. Karena perintah Allah bila dibacakan Quran, kamu diam, dengar. Ibu bapak sebagai makmum baru wajib baca Fatihah di rakaat yang sir, rakaat 3, 4 atau rakaat yang salatnya tidak jahar seperti zuhur dan asar. Tapi di rakaat yang jahar, bila imam baca ayat, kan kadang begitu, waladhdallin amin, langsung ya, dia langsung baca ayat. Ibu tidak usah baca Fatihah, bapak tidak usah baca Fatihah, jangan baca ulang Fatihah. Imam baca ayat, bapak baca Fatihah di belakang. Sasik imam kau sama jangan. Ni imam pula sasik lah, nuang saja lah itu. Dia minta tolong itu mah. Awak lah si surang-surang belakang, bekola dia baca Fatihah lah, dah bisa dia lupa ibu. Langsung bantu dia itu. Nah kan imam yang bacakan tadi. Kan gunanya kita berjamaah itu Bapak Ibu. Bahagian-bahagian yang tak terjangkau oleh kita, imam yang melepaskannya, imam yang menanggungnya. Ya, dan karena salat kita ini akan dihitung dengan salat imam. Jadi kalau kita berjamaah Bapak Ibu, salat Bapak Ibu itu hitungnya salat imam, bukan salat masing-masing dah. Makanya berjamaah waktu itu satu paket, satu kitab nih, ini laporan kita satu bundel nih, imam covernya. Yang dilihat Allah covernya, belakang nggak dilihat. Itu maka kalau buruk pun salat ibu-ibu bapak-bapak tetap nomor 1. Kenapa? Imam yang patokannya. Itu maka syarat jadi imam itu yang paling fasih bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dalam ilmunya, yang paling dulu hijrahnya, yang paling dulu Islamnya, yang paling baik akhlaknya itu tuh. Karena semua jamaah nanti akan dihitung dengan salat imam. Kecuali imamnya kasih interval waladhdallin amin, itu nyantuk bacalah Fatihah. Tapi kalau sudah mulai baca ayat, perintah Allah diam. Ini tidak hanya berlaku di luar salat, di dalam salat pun begitu. Karena kata Allah, bila kamu mendengar Al-Quran dibacakan, maka tugas kamu diamlah dan dengarlah baik-baik.
kamu pasti dapat rahmat oleh Allah. Ini memang banyak orang kadang-kadang Bapak Ibu apa namanya ya, entah tidak tahu atau madah. Nyadu orang tidak tahu tapi madah Pak. Ya itu. Nah, itu. Kalau ada orang baca Quran, Bapak Ibu diamlah, ya, dan dengarlah. Nah, kau baca Quran orang ada ibu-ibu, kau nyomota aja. Nah, itu. Emang begitulah penyakit ibu-ibu, kau memang pauta, Pak. Asal duduk badake, tak duduk kamota. Ya, tak. Makanya ibu-ibu kau coba perhatikan di masjid, Pak. Sudah salam tu kan harus berzikir tu Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum kan astaghfirullah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih itu tu. Ndak ibu tadi ndak assalamualaikum. Walau kekidah lepas je pacik kau. Itu cerita baru. Saking pautanya ibu-ibu kau ndak sabar sampai salam keduanya lah Pak. Iya. Padahal tadi Pak, pai kamu saji lah berdua. Lah mota itu mah. Duduk badake sudah sembahyang mota lah balik. Orang berceramah mota jo. Beko pulang sembahyang berjalan berdua mota lah balik. Di muka pagar tagak jam lah itu Pak mota tu. Ya sial lah kena ibu-ibu. Apa-apa ko ya ada ya cie-cie. Tapi tak sebanyak ibu-ibu. Kalau soal mota ku ibu nomor satu. Maka saya tahu ibu pauta tu ambo kan berceramah kan kamari Pak. Nak cok mota ku ibu-ibu. Pertama mungkin deknya banyak Pak. Ibu-ibu kan menerima pengajian banyak. Apa-apa kan nak berurang saya Pak. Coba Pak perhatian di masjid-masjid je lah. Yang menghadiri majelis-majelis kau saya banyak Pak. Ibu-ibu, Bapak dah warah. Ini apa-apa yang datang ke masjid ndak terlalu berjalan ke kamari lah. Kau terlalu berjalan macam apa itu? Itu maka ibu-ibu kau nampak mauta adanya rami. Yang kedua memang ibu-ibu kau memang begitu Pak. Karakternya memang heboh. Itu kenapa Allah sebut begitu ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in. Ketika disebut ada kaum yang suka memperbincangkan orang, kaum tu lah ada laki-laki pedusi di situ mah, tapi keluar pedusi lah. Wala nisa'um min nisa'in. Seakan-akan mempenyabui kau memperbincangkan orang tu memang keraju ibu-ibu. Seakan-akan begitu. Identik makanya kalau ibu-ibu pauta memang betul Pak. Memang asli itu. Itu. Itu asli ibu-ibu tu. Ibu kalau orang baca Quran berhenti lalu mota tu. Antuk lalu swanta. Dangai elok-elok. Itu. Kalau itu kata Allah, kamu pasti dapat rahmat dari Allah. Gini Bapak Ibu, rahmat Allah ini tak mudah Bapak Ibu. Besar, berat. Kenapa begitu? Kata Nabi, tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. Ya Pak, sebanyak apapun amal orang tidak akan masuk surga karena amalnya. Kalau dengan amal masuk surga, tidak akan masuk surga. Tidak ada satupun orang yang akan masuk surga kalau dengan amalnya dia masuk surga. Tidak cukup. Saya pun kata Nabi tidak akan masuk surga dengan amal saya. Padahal amal Nabi itu Bapak Ibu siapa yang bisa menandingi? Kata Aisyah, Nabi kalau salat malamnya Pak sampai bangkak-bangkak kakinya. Bakok bangkak kakinya Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Yang bisa menandingi itu. Awak qul huwallahu inna atena lah 2. Ayatnya putar-putar situ we kudu. Inna atena tabat yada izajaa dan panjang. Jadi kok 10 rakaat paling lama setengah jam itu. Nabi indah Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Sampai bangkak-bangkak kaki itu, kalau kadang-kadang murid kaki itu darahnya lalu kumpul di kaki saya dulu. Itu pun tak akan masuk surga kalau dengan amalnya itu. Apa yang buat orang masuk surga kata Nabi? Illa ayat tagammadani Allah bi rahmatihi, kecuali rahmat Allah. Dan janji Allah kalau kau mau mendengar orang baca Quran, rahmatmu datang. Rahmat Allah datang. Tak hebat tu Pak. Sederhananya orang yang rajin baca Quran itu masuk surga. Itu sederhananya. Bukan orang yang rajin membaca, rajin mendengar orang baca Quran. Dia mungkin tak pandai baca Pak, tapi dia senang mendengar orang baca Quran, surga. Itulah rahmat Allah. Nah, kita akan lihat seperti apa rahmat Allah dengan Al-Quran ini kepada orang-orang yang dekat
dengan Al-Quran. Apakah dia mendengar, apakah dia membaca, apakah dia menghafal, apakah dia mempelajari, apakah dia mengajarkan. Tergantung posisi kita masing-masing. Yang pasti setiap keadaan kita dengan Al-Quran itu ada jaminan rahmat Allah. Nah, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Qur'ani dan rahmatnya kepada kita. Satu, hadis Muslim. Ya, apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Kata Nabi, bacalah Al-Qur'an karena setiap ayat yang kalian baca itu akan datang menolongmu di hari kiamat. Coba hebatnya Bapak Ibu. Di hari kiamat Bapak Ibu kita sangat butuh tolong. Kenapa? Karena orang di hari kiamat itu hidup sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jangankan orang lain, suami lari nampak istri, ayah lari nampak anaknya. Tidak ada tolong menolong Pak. Tidak ada yang bisa menolong kita. Dan kata Nabi, setiap ayat yang kalian baca dari Al-Quran itu akan datang menolong kalian. Yaji'u, akan datang menemui kalian di hari kiamat. Di dunia ini Bapak Ibu, kalau tidak ditolong orang, paling mati Pak. Kenapa? Apa di dunia aku sama merasai, mati Pak. Mati selesai Pak. Di akhirat tidak ada mati Pak. Apa kok payah darui, merasai darui, mati tidak ada lagi, batas hidup tidak ada lagi. Yang susah abadi susahnya, yang senang abadi senangnya. Di saat itu butuh kita tolong Pak Ibu. Pertolongan sejatinya di akhirat itulah. Dan kata Nabi, setiap ayat yang kalian baca itu akan datang menemui kalian tuh. Apa kalau kesepian datangnya mengawani awak. Kalau butuh dana datangnya giwa dana. Kalau butuh kendaraan datang sebagai kendaraan. Dah hebat Quran itu. Itu rahmat Al-Quran. Maka makin banyak jumlah ayat yang kita baca, makin besar pertolongannya. Makin sedikit, makin minim pertolongannya. Percayalah Bapak Ibu itu. Tidak ada pertolongan yang paling hebat kecuali Al-Quran nanti di akhirat. Itu Nabi sebut begitu. Itu bukti Al-Quran itu sumber rahmat bagi kita. Dengan Al-Quran kita akan mendapat kebaikan yang banyak. Dua, hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Kata Nabi, suratun minal Quran salasuna ayat tasfa'u li sahibiha. Ada satu surat dalam Al-Quran jumlahnya 30 ayat. Kalau kalian baca, dia akan datang menolong kalian di hari kiamat. Tidak perlu ibu baca Al-Quran 30 juz. Tidak perlu. Kata Nabi cukup satu surat jumlahnya 30 ayat. Sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, Tabarakallazi biyadihil muluk. Engkau biasa baca surat Al-Muluk. Bapak Ibu, ya sekarang kan HP ada di tangan kita. Dan Al-Quran sudah kita bawa kemana-mana dalam bentuk digital. Dulu orang pegang mushaf, ini berat. Mau diangkut kemana-mana, susah. Sekarang di tangan kita, di saku kita. Sempatkanlah baca Al-Muluk itu. Karena kata Nabi, itu akan datang menolongmu. Pembacanya akan mendapat tolong dari satu surat yang 30 ayat itu. Kan mudah kita selamat di akhirat. Maka wajar Nabi berkata begitu. Semua umatku pasti masuk surga. Kan kata Nabi begitu ya. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Karena masuk surga itu tidak mampu mau. Semua orang mampu. Baca Al-Muluk apa susahnya? 30 ayat. Cobalah ibu baca nanti paling lama ibu baca 30 ayat itu 10 menit. Kalau bejo-bejo ya lama Pak. Ya, kalau lancar bacaannya 10 menit seperempat jam selesai. Ya, Bapak tidak perlu pilih waktu. Di kantor bisa, di rumah bisa, di atas kendaraan juga bisa. Terserah. Bapak mau pilih waktu yang mana? Tidak ada disebutkan Nabi waktunya. Mau pagi, mau malam, mau sore, terserah. Yang penting banyak saja baca itu. Dia akan datang menjadi syafaat bagi pembacanya. Tidak hebat itu. Itu satu surat saja. Itu bahasa Nabi begitu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja mana yang bisa, mana yang mampu. Hadis berikutnya hadis Ibnu Majah dan Abu Dawud dari Anas bin Malik. Nabi berkata, "Inna lillahi ahlin minan nas." Besok di akhirat Allah akan bertanya, mana keluarga saya? Jadi ada keluarga Allah. Keluarga Allah kan tak ringan Bapak Ibu ya. Allah itu raja nanti di hari kiamat, Maliki Yaumiddin. Sekarang ada keluarga raja. Kalau keluarga raja tentu fasilitasnya beda, enggak keluarga raja Pak. Ya, Allah berkata, mana keluarga saya? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahlullah? Siapa keluarga Allah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ahlul Quran huwa ahlullah wa khassatuh. Para ahli Quran itulah keluarga Allah. Siapa tuh ahli Quran? Yang belajar, yang membaca,
yang menghafal, yang mempelajari, yang mengajarkan, itu semua ahlul Quran. Maka Bapak Ibu yang tidak bisa mengajarkan, minimal mempelajari. Tidak bisa mempelajari, minimal membaca. Tidak bisa membaca, minimal mendengar orang membaca. Itu namanya ahlul Quran. Dan semua orang yang dekat dengan Al-Quran dalam kapasitasnya masing-masing, itu disebut dengan ahlullah, keluarga Allah. Maka Ibu tidak ada manusia yang paling beruntung hidupnya kalau dia punya anak yang belajar Quran dan menghafal Quran. Itu keluarga Allah. Apa yang lebih hebat daripada itu, Ibu? Ya. Tidak ada yang lebih beruntung kecuali mereka yang hidup dekat dengan Al-Quran. Maka Ibu kalau dapat anak yang hafal Quran, Masya Allah, keluarga Allah. Ya, apa yang lebih hebat pada keluarga Allah? Nah, makanya Bapak Ibu, ya, jangan pernah berhitung untuk anak, ya, belajar Al-Quran. Jangan. Tidak ringan janji Allah kepada mereka yang dekat dengan Al-Quran. Coba lihat hadis berikutnya. Hadis dari Abdullah bin Umar, hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yuqalu li sahibil Quran iqra'u warattil kama kunta turattil fid dunya. Jadi kata Allah besok ibu bapak, ketika kita di depan pintu sorga, kan nanti kita diajak ke sorga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Kita digiring ke sorga sama-sama, di depan pintu sorga, dibuka pintu sorga. Dan kata Nabi, penduduk sorga itu belum boleh masuk sorga. Kecuali Allah berkata, Rattil ma kunta turattil fid dunya. Engkau bacalah Al-Quran yang pernah kau baca di dunia. Lalu, naiklah setiap satu ayat ke sorga berikutnya. Wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takra'uha. Dan sorgamu berhenti di ayat terakhir yang kau baca sebelum kau meninggalkan dunia. Hingga Bapak Ibu tingkat sorga kita, level kenikmatan sorga kita ditentukan jumlah Al-Quran yang Bapak Ibu baca. Nanti Bapak Ibu suruh baca lagi, kan ada rekodnya tuh, ada rekamannya. Bapak Ibu baca ayat berapa tuh, ada nanti itu, ya tuh. Kalau 1000 berhenti, udah level sorganya 1000. Yang 2000 nanti Bapak Ibu akan menyesali itu, kenapa sorga kawan lebih hebat, ternyata bacaan Qurannya lebih banyak dari kita. Itulah hebatnya Al-Quran. Hingga Bapak Ibu, nikmat sorga kita itu akan berbeda karena perbedaan jumlah ayat Al-Quran yang kita baca. Begitu kata Allah. Nanti semua penduduk sorga disuruh baca ayat yang kau baca. Naik setiap satu ayat ke sorga berikutnya, dan akhir sorgamu berhenti di ayat terakhir yang kau baca. Itu makanya Bapak Ibu, kalau bisa ini jadikan amal rutin Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu tidur kecuali sudah baca Quran. Sebenarnya kalau direncanakan bisa. Yang tidak bisa itu tidak berencana. Kalau berencana bisa. Ya, Bapak Ibu menjelang tidur, upayakan baca 10, 5. Jangan pernah meninggalkan itu. Karena begitu janji Allah. Ya, setiap penduduk sorga akan ditentukan tingkat sorganya oleh jumlah ayat yang pernah dia baca. Lalu hadis berikutnya, apa kata Allah? Hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Iqra'ul Qur'an fa innallaha ta'ala la yu'azibu qalban wa al-Qur'an. Allah mengharamkan azab. Allah tidak akan memasukkan ke neraka, mengharamkan neraka yang orang di hatinya ada simpanan Al-Quran. Ibu bapak menjelang dijemput malaikat maut tuh, simpanlah Al-Quran di hatinya, ya tak? Jangan sampai hati Bapak Ibu kosong dari simpanan Al-Quran. Walaupun juz amma, Qul huwallahu inna atena tabat yada iza jaa ya wal asri, kan pendek-pendek itu Pak. Simpanlah itu, ya tak? Jadi Bapak Ibu menghafal Quran itu bukan untuk jadi imam, bukan. Jangan ya kita mau menghafal Quran karena jadi imam, enggak. Kita menghafal Quran supaya ada di hati kita simpanan Al-Quran. Dan kata Nabi, Allah mengharamkan azab bagi yang hatinya menyimpan Al-Quran. Maka makin banyak simpanan Quran di hatinya, makin jauh dia dari azab. Percayalah. Maka para penghafal Quran itu memang tidak akan diazab oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya menyimpan banyak Al-Quran. Tidak mungkin Allah mengazab ya, yang di dalamnya itu ada kalamullah. Tidak akan diazab oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak yang menghafal Quran itu, itulah hebat banget tuh. Tidak ada sehebat itu. Bapak Ibu juara olimpiade matematik anaknya di dunia, tidak perlu Bapak Ibu bangga. Tapi banggalah Bapak Ibu kalau anaknya di dadanya ada Al-Quran. Allah haramkan azab untuknya. Kalau yang juara olimpiade tidak ada jaminan lapis dari azab lah Pak. Ayolah Pak Ibu kamu. Yang dijamin itu kalau hatinya menyimpan
Al-Quran. Ikulah 60 mu apa ibu? Tabat yada kul huwallah 3 ayat isi apa ibu? Keterlaluan ni Pak-pak tu. Ada. Enggak bayo bana lah ibu menghafal tu. Nya begini Pak Ibu, bagaimana cara bisa menyimpan Al-Quran tu Ustaz? Jadikan zikir. Kata Allah walakat yassarna walakat yassarna Al-Qur'ana lizikri. Al-Quran tu mudah kalau dijadikan zikir. Bapak Ibu kalau baca Al-Waqiah tiap malam 1 bulan hafal Waqiah. Saya lah kamu. Di tempat di kampung halaman saya Pak Ibu, di Morolabu, semua bapak-bapak tu hafal Yasin, Pak. Dulu, waktu saya masih di kampung, Pak, setiap bapak-bapak tu hafal Yasin. Baku hafal Yasin ya, Pak. Setiap Jumat balataan surah Yasin di Mungkurang tu sadonya, Pak. Siang dan tibu baca Yasin menjelang azan. Sehingga orang-orang laki-laki di kampung Ambo tu setiap Jumat pasti baca Yasin. Dalam berpuluh-puluh tahun hafal Yasinnya, Pak. Jadi Al-Quran tu bisa jadi masuk ke hati kita kalau dijadikan zikir. Bapak Ibu kalau baca Al-Kahfi setiap Jumat rutin hafal begitu. Jadi cara memasukkan Quran ke hati kita jadikan dia zikir. Imam-imam makanya hafal Pak karena jadikan zikir. Imam-imam salat tu Pak, inyo ken madok ken kamar itu lidahnya baca Quran tu Pak Ibu. Karena harus baca harus hafal kalau enggak bekonya bangsa jadi imam. Nah karena dijadikan zikir berulang-ulang hafal dia tu Pak. Gitu. Jadi kata Nabi, siapa yang hatinya menyimpan Quran diharamkan Al-Quran menyentuhnya. Lalu hadis berikutnya, hadis riwayat Al-Hakim nih, Pak, hadis populer Bapak dengar nih. Man qara Al-Quran wa ta'allama, siapa yang belajar Al-Quran, lalu dia menghafalnya, membacanya. Ul bisa yaumal qiyamah tajan min nuri du'uhu mislu du'is syamsi. Besok dia diberikan mahkota oleh Allah yang cahaya mahkotanya lebih dari cahaya matahari. Tuh, cahaya mahkotanya. Wa yuksa walidaihul latani la yaqumu bihima ad-dunya. Dia diperintahkan Allah memakaikan pakaian kepada ibu bapaknya yang pakaian mereka itu lebih baik dari nilai dunia dan seisinya. Dijual dunia kok sadonya Pak, ate bawah wak jual. Itu tidak bisa mengganti baju yang dipakaikan kepada orang tuanya tadi. Saking mewahnya bajunya, ibu bapak ini bertanya, ya Rabb, bima kusina, ya Tuhan, ini baju kami kok sehebat ini, kok semewah ini baju kami. Bagaimana bisa kami mendapatkan baju yang paling mewah ini? Apa kata Allah? Bi akhzi waladikum al-Quran, karena anakmu kau serahkan belajar Al-Quran. Tak hebat Ibu ya? Bapak Ibu menyerahkan anaknya belajar Al-Quran, nanti anak Bapak Ibu akan memakaikan baju diperintahkan Allah yang baju Bapak Ibu itu lebih dari nilai dunia dan seisinya. Kira-kira Ibu Bapak kalau anaknya mengaji, bara biaya harus Bapak Ibu keluarkan tuh. Karena Bapak Ibu akan dipakaikan pakaian yang lebih mewah dari nilai dunia dan isinya. Kadang-kadang ada yang salah di awal Bapak Ibu. Untuk les matematik, fisika, bahasa Inggris, ratusan ribu itu gampang. Untuk bayar guru mengaji 15.000 sebulan, 6 bulan menunggak itu. Keterlaluan. Padahal dia akan mendapatkan pakaian lebih dari nilai dunia dan isinya ketika dia menyerahkan anaknya belajar Al-Quran. Saya tidak menyalahkan Pak, tidak sinis sambo ke pelajaran matematik, fisika, tidak. Tapi Bapak Ibu harus proporsional lah. Jangan ibu bapak bayobana mengurus dunia anak, padahal 60 tahun risikonya kok bahagia. Tapi akhirat anak yang abadi tidak seserius itu Bapak Ibu mengurusnya. Kan keterlaluan nama itu. Dulu Bapak Ibu baca sejarah. Ketika perang Badar terjadi, itu 70 orang kafir ditawan karena perang Badar itu orang kafir Quraisy kalah. 70 jadi tawanan perang. Kata Nabi, kalian boleh bebas dengan 2 syarat. 1, tebus. Tebusannya 100 ekor onta masing-masing. Maha tebusan perang dulu Ibu. Tebusan tawanan itu 100 onta. Sama 100 Innova apa Avanza gitu nilai itu 100 untu itu. Atau pilihan kedua, kalian saya bebaskan kata Nabi, tapi ajarkan umat Islam, anak-anak orang Islam ini belajar tulis baca Al-Quran 10 orang. Coba bayangkan Ibu, mengajarkan tulis baca Al-Quran itu 100 onta bayarannya.
Bapak ibu tiap hari anak awak diajarnya di guru mengaji itu tiap hari. Mual ibu sebulannya. Wajar ibu tuh. Harus guru-guru mengaji ibu masing-masing orang tua 1 juta 2 juta sebulan Pak. Karena yang diurus itu akhirat, bukan akhirat anak ibu, akhirat ibu ngurus. Sampai ibu dapat pakaian mewah begitu. Sampai ibu kaget nanti di akhirat tuh. Kenapa saya dipakaikan pakaian begini oleh anak saya? Kata Allah, anakmu kau suruh belajar Al-Quran. Itulah alasannya. Nggak hebat tapi ibu tuh. Ini kok Pak, gaji guru-guru mengaji Pak, cobalah Pak tanya Pak. 500.000 sebulan Pak. Ya dah? Tak memprihatinkan tuh Pak. Memang guru mengaji kok tidak boleh minta upah loh Pak Ibu. Memang begitu. Mengajarkan Al-Quran itu kewajiban sama jo salat. Memang kita tidak boleh minta upah Pak. Saya mengajarkan Al-Quran Pak Ibu, tidak boleh saya minta upah. Sekarang kan saya mengajarkan Al-Quran ke Ibu Bapak nih. Yang saya ajarkan bukan membacanya, tapi isinya. Dan saya tidak boleh minta upah. Memang tidak boleh. Tidak boleh minta upah. Kewajiban. Ya. Tapi Bapak Ibu kan, walaupun ini guru-guru tidak minta upah, tapi Ibu Bapak kan harus punya perhatian. Makanya saya kan tidak dikasih upah ceramah. Itu kan ada amplop Ustaz, itu tidak upah, sedekah tuh. Itu sedekah Ibu itu. Kan tidak pernah Pak Budi. Pak Ustaz, bisa ceramah di musalah detektif Ustaz. Salah Pak Budi. Barat tuh Pak Ustaz. Tergantung hadisnya, kalau sahih sekian, kalau dhaif sekian. Ada begitu Pak Budi? Enggak tuh. Dia panggil datang, saya datang aja. Nah, lalu nanti kalau Pak Budi, Ustaz, ini terima kasih, ada sedekah. Sedekah mau terima lah. Yang mau sedekah Pak, sedekah itu kan batasnya tidak ada. Orang penerima tidak ada batasnya, jumlahnya tidak ada batasnya. Namanya sedekah kan bebas. Ya, mau 10.000, 20.000, 1 juta, 20 juta, terserah. Yang tidak boleh itu buka. Begitu langsung Pak Budi, Pak Ustaz, terima kasih ada jamaah sedekah. Yalah, udah buka langsung. Baca itu Pak Budi, kau yoto apa sejauh kau boleh minyak saya tak cukup kalau kau tak boleh tu Pak. Ya tu. Karena ini kewajiban saya menyampaikan ini kewajiban saya mengajarkan Al-Quran sekarang. Tetapi Bapak Ibu jangan pula menganggap ringan itu, walaupun mereka tidak boleh minta upah, jangan pula menganggap ringan itu. Kitanya yang harus berhati. Ini Bapak Ibu akan dikasih baju yang mewah di akhirat. Karena dia mengajarkan anak Bapak Ibu belajar. Karena Ibu Bapak mengajarkan mama, menyuruh anaknya belajar Quran. Itu maka kadang-kadang gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jujur, ada jadwal les, ada jadwal mengaji, semua jadwalnya, bertubuh harinya. Kamu harus anak suruh pai. Nah kan? Begitulah Bapak Ibu ya. Mau ngaji besok salah itu. Makanya aneh Bapak Ibu. Kini anak-anak kini kok Pak, seakan-akan Al-Quran itu selesai setelah khatam. Ya Pak. Lah khatamnya Pak, lah diarak-arak sepanjang negarinya ya drum band. Sampai dak kanyo cali Al-Quran itu Pak. Seakan-akan lah selesai urusan Al-Quran. Padahal kalau nyo habiskan usianya belajar Al-Quran ini tidak akan habis Pak. Al-Quran ini tidak akan cukup usia 60 tahun belajar Al-Quran itu Pak. Coba cari Pak di TPA, siapa yang wajib belajar Quran Pak? SD. Itu pun membacanya lulurui itu, lalu khatam. Belum lagi isinya apa isinya, tidak tahu dia tuh Pak. Apa salahnya di masjid-masjid itu yang SD membaca belajarnya, yang SMP tahsin bagaimana membaikkan bacaannya dengan tajwid, yang SMA bagaimana mentafsir. Kenapa tidak bisa begitu kita? Bako Al-Quran kok sependek itu urusannya Pak, sampai tamat SD-nya. Bapak Ibu akan ditanya dengan Al-Quran nanti. Tidak saya yang ditanya apa Ibu. Karena Al-Quran turunkan pada manusia. Kan begitu kata Allah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan lin nas. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Al-Quran diturunkan ke Bapak Ibu, bukan ke saya. Saya iya juga. Tapi Bapak Ibu akan ditanya nanti di akhirat. Apa yang Bapak Ibu lakukan dengan Al-Quran? Akan ditanya nanti itu. Nah, makanya kita sekarang nih, ini dalam rangka meringankan pertanyaan Al-Quran nih. Saya pernah belajar isinya tuh dengan Ustaz Syanu tuh. Berapa kali seminggu? Sekian kali, udah selesai. Paling tidak kita punya jawaban. Iku anak-anak awak pun, Masya Allah, seakan-akanlah selesai dengan tamat SD khatam tuh.
Coba cari ibu, jujur ibu menjawab. Kalau anak ibu di rumah tua yang SMP itu, lagi baca Quran tiap malamnya, tiap harinya. Ada. Ibunya pun baca Quran. Kadang anak disuruh baca Quran macam apa ibunya. Ya, nah, bagaimana kita akan mendapat rahmatnya? Makanya kata Nabi kan Allah abadikan tu pengaduan Nabi di surah Al-Furqan ayat 30. Ya Rabb, ya Tuhan, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'an mahjura. Ya Tuhan, umatku benar-benar telah meninggalkan Al-Qur'an. Dan Nabi sudah mengadu itu, Pak, Ibu, bahwa umatnya benar-benar meninggalkan Al-Qur'an. Itu makanya coba Bapak Ibu, kita saja yang sudah dimudahkan teknologi, yang di sini sudah ada Al-Qur'an, itu pun masih jarang. Apalagi kamu mencari mushaf. Yang meninggalkan Al-Quran itu ya tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak mengajar. Itu semua meninggalkan Al-Quran. Nah, bahkan ada anak-anak aku, Ibu, waktu kamu nikah itu tidak tahu baca loh, Pak. Padahal dia khatam. Kenapa? Tidak pernah nyulang bacaan itu loh. Enak. Dan ibu bapak nyaman saja melihat anak-anak tidak pernah baca Quran. Seakan-akan tidak ada masalah. Ambo punya jamaah, Pak Ibu, luar biasa apa tuh, Pak Ibu. Ini ndak orang hebat loh, Pak Ibu. Sekolahnya lah tinggi-tinggi mana. Tapi setiap Kamis malam itu semua anak istrinya wajib kumpul dan tadarus sama-sama sampai jam 9 malam dari habis maghrib. Satu baca, lain menyimak, satu baca. Begitu setiap Kamis malam tadarus. Kan kalau mau bisa. Sibuk Ustaz, sibuk kan memang turun kartu mah. Enggak. Cuma tidak mau. Nah, begitu Bapak Ibu hebatnya Al-Quran. Nanti Bapak Ibu kalau anak-anaknya begitu diserahkan belajar Al-Quran, akan memakaikan pakaian indah yang nilai pakaian lebih dari dunia dan isinya. Nah, kita baca hadis terakhir. Habis kalau ada pertanyaan saya persilakan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Man ta'allamal Qur'an fastazhara wa hafiza adakhalahu Allahul jannah wa safa asyrata min ahli baiti aujabat lahumun nar. Siapa yang belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, walaupun tidak hafal, tapi dia sudah berusaha menghafal. Dia belajar, dia menghafalnya, dianya pasti masuk surga. Dan dia diperkenankan Allah membawa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka, otomatis ke surga bersama dia. Hadis sahih. Coba Ibu Bapak bayangkan, Bapak Ibu kalau anaknya belajar Quran, ya toh, 10 keluarganya yang akan diangkatnya. Kurang hebat apa tuh, Pak? Bukan dianya yang masuk surga, 10 plus tambah keluarganya, bapaknya, ibunya, saudaranya, semua diangkat ke surga, 10. Itu disebut syafaat ahlul Quran, Ibu. Jadi syafaat itu ada banyak, ada syafaat dari Allah, dari para malaikat, dari nabi. Salah satunya syafaat dari ahlul Quran tadi. Syafaat dari mereka yang dekat dengan Al-Quran itu, anak-anaknya 10 keluarganya akan diangkut ke surga. Tuh. Makanya Bapak Ibu, andai Bapak Ibu punya dunia dan seisinya dan harus menyerahkan itu untuk anaknya belajar Al-Quran, serahkan saja. Lebih ringan itu daripada Bapak Ibu tidak punya anak yang akan menolong kita nanti di akhirat. Bapak Ibu kalau baca nanti Al-Quran, coba ada 3 ayat itu, misalnya Al-Ma'idah 36. Nanti Bapak baca ya, Al-Ma'idah 36, Az-Zumar 39, ya. Lalu ya Ali Imran 91. Ada 3 ayat tuh, nanti bacalah di rumah. Ya. Pertama Al-Maidah 36, 2 Az-Zumar ayat 47, Az-Zumar 47, 3 Ali Imran 91. Apa kata Allah? Nanti ketika manusia melihat azab di akhirat, ketika melihat azab, andai dia punya emas mil'ul ardi zahaban, andai manusia punya emas sebanyak bumi. Ya, nih saya ulang lagi Bu ya, nanti dibaca. Al-Maidah 36, Az-Zumar 47, nah Ali Imran 91. Betapa hebatnya Al-Quran. Besok andai Bapak Ibu punya emas, kata Allah, mil'ul ardi zahaban, andai punya emas sebanyak bumi, sebanyak bumi kok kekayaannya ameh, mereka akan mengganti itu semua asal selamat dari azab. Ibu bapak akan membuang emas itu supaya selamat dari azab. Ambillah ambu dan sebanyak bumi kok.
Begitu inginnya manusia selamat dari azab besok di akhirat. Dan sekarang kata Nabi, bukan dia, 10 keluarganya yang akan dia selamatkan kalau dia punya anak pempelajar Al-Quran. Maka saya katakan kalau ibu bapak punya ame lah sekadang bumi kok agen salah tuh. Kalau itu bayarannya untuk anak bapak ibu belajar Quran. Ada kadang-kadang bapak-bapak dengar kawan, anaknya ingin masuk pesantren pak. Ingin anaknya masuk pesantren pak. Belajar agama, belajar Al-Quran. Keceknya maha mana. Sebulan 1 juta sampai ratui. Maha ceknya pak. Ini anak aku di asrama. Piotto 4 juta, 5 juta tak maha ceknya lah pak. Tiap bulan. Tak carian dia. Nah, begitulah ya orang-orang yang tak memandang pentingnya akhirat bapak ibu. Nah tentu kita ya tidak menjadi bahagian yang begitu. Nah inilah ya yang disebut dengan rahmat Al-Quran. Maka bapak ibu kalau ingin selamat, maka dekatlah dengan Al-Quran sebatas kemampuan bapak ibu punya. Saya kebetulan pandai bahasa Arab, mengerti saya bahasa Al-Quran. Maka saya tidak boleh baca Quran itu banyak-banyak. Cukup saya baca 1 hari, 1 ayat, 1 hari, mungkin 1 ayat 1 minggu saya baca. Tapi bacaannya dengan penelitian. Ibu bapak yang tidak punya kemampuan membaca dengan pemahaman, baca sebanyak-banyaknya. Karena kan kapasitas kita beda-beda. Ya toh? Ada ibu-ibu one day one juz ya toh? 1 juz 1 hari, bagus. Tapi kalau ibu bisa memahaminya, kurangi. 10 ayat saja 1 hari, tapi ibu paham isinya. Lebih baik. Namanya ahlul Quran. Ya toh? Kalau bisa lebih lagi 1 ayat 1 hari, tapi dengan pemahaman yang benar. Semua kita Bapak Ibu akan bertanggung jawab dengan Al-Quran. Nah nanti sesuai batas maksimal kemampuan yang kita punya. Nah makanya Bapak Ibu yang lah umur 55 KT itu menjelang sahur itu menjelang pagi itu baca Al-Quran. Karena kata Allah begitu, faqra ma tayassara minal Quran. Ketika di penghujung malam perbanyaklah baca Quran. Nah, bawa apa-apa umur 55 ke lalu tidak lama lagi. Enak. Nah, kecuali yang muda-muda kok lalu lama sampai pagi kok. Nah, yang lalu 55 itu supaya ibu bapak nanti kan kapasitas surganya ditentukan oleh jumlah ayat yang bapak ibu baca menjelang mati. Yang itu. Berapa jumlah ayat yang bapak ibu baca menjelang mati? Itulah ya, level surga bapak ibu. Maka perbanyak. Nah, terutama untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ya sesuaikan saja dengan keadaan. Kalau bapak-bapak banyak tuntutan di rumah, kurangilah baca Quran, ikuti tuntutan bapak-bapak. Nah, gitulah Bapak Ibu ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ya seperti biasa pertanyaannya bebas tidak mengikat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ustaz, nama saya Rizal. Saya ingin bertanya terkait ayat yang di awal tadi. Yang mana pemahaman Bu yang sederhana Ustaz lebih kurang yang memahami seperti itu. Kalau sekiranya ada orang membacakan Quran maka sebaiknya dia berdiam dan kita benar-benar. Nah, sekiranya Ustaz itu tuh kalau seandainya kita tidak katakanlah diam, apakah sebatas tidak mendapatkan rahmat atau diam tadi itu adalah sebuah kewajiban? Dalam artian kalau kita bukan diam maka kita berdosa Ustaz. Kalau wajib kan seperti itu. Kalau iya ya udah Ustaz. Yang kedua, bagaimana dengan sikap kita terhadap orang yang memutarkan orang bukan Quran? Jadi di rekaman misalnya Ustaz. Contohnya ini di masjid itu sebelum waktu sholat kan biasa Ustaz itu orang buka Quran. Nah, bagaimana sikap kita terhadap rekaman itu? Nah, itu pertanyaan aku Ustaz. Arhan, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan pertama, apakah ini hukumnya wajib kita diam? Artinya kalau kita bicara orang baca Quran mau tahu apa dosa atau begini. Ini yang perintahkan siapa? Allah. Ibu kalau ada ibu kepala memerintahkan, Bu, tolong buat minuman. Ibu antuk saya. Baku tak buat, nya sunat nya mah perintah ibu itu kan bisa. Apa maksud ibu itu? Melecehkan kan? Boleh jadi memang ibu tidak wajib, tapi itu mungkin pilihan saja. Tapi ibu menganggap itu pilihan itu sebenarnya ibu meremehkan sang pemberi perintah.
Makanya para sahabat Bapak Ibu tidak pernah mengatakan ini sunat. Semua perintah Allah tu mereka anggap wajib. Itu makanya semua sahabat tu salat tahajud malam tu Pak. Karena perintah Allah. Wa minal laili fatahajjat bi. Perintah Allah sudah, mereka tidak akan bertanya, ya Rasulullah sunat atau mubah atau wajib atau makruh. Tidak ada. Perintah kerjakan. Kan tidak diingatkan. Apa yang didatangkan Allah lakukan. Yang dilarang Allah hentikan. Tak ada diskusi itu Pak. Nah, kita sekarang banyak diskusi. Setiap ada perintah, ini hukumnya sunat. Sehingga Bapak itu definisi sunat bagai apa definisi sunat? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan atau kok tinggal panjang sesunat tu mah. Ndak ada baal kan, enggak masalah lah tinggal salah ndak baal. Harusnya kan definisi sunat tu dikerjakan berpahala, ibu tinggalkan ibu rugi. Itu definisi sunat tu. Rugi ibu tinggal. Saya tadi ibu kepala menyuruh, tu ibu udah diskusi dah. Apa perintah ibu kepala sebenarnya ke Pak? Sunat atau wajib ke? Masa dengan Allah kita berpikir begitu? Begini Pak Ibu, Allah memerintahkan itu untuk kita. Allah tidak perlu, kita tidak patuh. Allah tidak masalah, Allah tetap Tuhan. Kemuliaan Allah tidak akan berkurang kalau kita taat maksiat. Kemuliaan Allah tidak akan bertambah kalau kita taat. Taat kita, maksiat kita, balik ke kita. Bapak Ibu ini gunanya kan untuk kita, bukan untuk Allah. Allah menjamin rahmat, lalu kita kenapa? Kau tidak peduli. Gampang dapat kebaikan tu, dengar. Makanya Bapak Ibu, walaupun ini mungkin tidak wajib, tapi rugi Bapak Ibu. Kalau ada orang baca Quran wak mota aja, rugi. Ya tak? Besok Ibu kalau di masjid, kalau ada orang mau baca wak mota, tu ingatnya. Peceng gitu. Ya tak? Aku nak satu lewat seketik. Bah tadi, sedang baca Quran. Nah itu. Gitulah. Ambo heran ambo di ibu-ibu itu dan itu. Kok pauta nah. Ya tu. Ya orang baca Quran tu minimal ketika tu antuk. Pu salah sawanta dak kalamu lah tu mah. Antuk dulu baca Quran tu. Mengambil rahmat Allah kita. Oh ndak paham Ustaz ginilah Pu. Nabi itu Ibu kalau duduk dengan sahabat, Nabi kata, bacakan Quran lah kepada saya. Sahabat tanya Rasulullah, kan Quran turunnya kepada engkau. Kan Al-Quran ada di hati engkau, kami kan mengambilnya dari engkau. Kenapa engkau minta bacakan pula oleh kami? Apa kata Nabi? Saya kalau kalian yang bacakan Al-Quran, hati saya menjadi lebih lunak daripada lidah saya membaca sendiri. Bapak Ibu, kalau acuk mendengar orang baca Quran, lebih lunak hati waktu mah daripada awak yang baca surang. Maka Ibu yang pernah Ibu kalau salat di Makkah di Masjidil Haram, paham tak yang dibaca imam tu? Tak. Tapi Nabi matuk dia kan. Kenapa? Kuah. Talingo ko kadang pengaruh ke semarian. Tu maku orang kalau ikonya ndak lamadati tak talingo pakak. Maku orang kalau ndak ada nelok kalau dia pakak talingo orang itu. Nyo talingo ko berhubung jo hati pe Ibu. Ya tu. Makanya inna sam'a wal basara wal afidah, talingo connect ke maria. Orang kalau talingonya baik, hatinya lunak. Ada. Maka di akhir nanti orang menyesal masuk neraka karena tidak mau mendengar. Ya, tidak mau mendengar lebih. Makanya orang kalau rajin dengar baca Al-Quran itu lunak hatinya kata Nabi. Ya, hati saya lunak ketika kalian yang membacakan ketimbang saya yang bacakan. Itu rahasianya disuruh antuk itu. Itu makanya kadang ada ibu-ibu kok lain disetel muratal dalam motor tu, tip auto tu, tapi nya motal dalam sambil auto tu. Ibu kalau setel muratal tu jangan mota, kalau ndak matian muratal tu. Kan muratal berbunyian tu motal dua. Nya simak diam. Makanya ini di ringtone HP apa Ibu jangan pakai muratal. Nya kalau Ibu baca pakai muratal misal wadduha wal laili iza saja, nya sampai sudah dengan rumah. Kau wadduha mati langsung Pak Ibu jawab langsung. Enggak beradab nama lo tu. Jangan pakai ringtone baca Quran. Ya toh? Ada dampak buruknya juga Ibu kalau pakai ringtone-nya HP ini baca Quran muratal di kamar mandi bunyi kok. Enggak boleh. Enggak boleh kalamullah tu berbunyi di dalam kamar mandi. Itu lafal yang suci, enggak boleh tempat kotor. Ring biasa aja. Tidak usah pakai itu.
Ya dah. Al-Quran ni kitab suci, ibu. Makanya ibu kalau tanya, Pak Ustaz, mana yang lebih kadang paling saya baca Quran je kuah atau baca Quran je ape je kuah? Kadang ibu kalau pakai kuah ada adabnya, berwuduk, menghadap kiblat, letaknya tinggian. Kadangnya suhuf marfu'ah namanya. Lembaran yang ditinggikan. Makanya ibu kalau meletakkan Quran, kalau banyak buku nak boleh kau di bawah buku loh, di atas buku. Kau nak letak mereka. Adabnya ada ibu di Quran kau. Kalau ikut nak ada adabnya sekolah. Apa ibu tak perlu berwuduk macam kau lah. Walaupun ada Quran kadang Quran di sekolah tak mushaf namanya lah. Quran di HP kau namanya program memori. Makanya kau nak boleh masuk kamar mandi, jangan dibawa. Suci kau. Kalau kau boleh kamar mandi kau HP. Ada Quran tu program namanya. Program tak Quran namanya lah. Program tu memori. Boleh bawa kamar mandi kau walaupun ada Quran di situ tapi itu membawa program. Ya, sama juga kapal ambo kau ada Quran walaupun tak banyak. Ambo kalau ke kamar mandi kapal ambo pun tak mau tinggal di luar pun buang masuk. Ya dah. Tinggal di luarnya, dua orang ke apa ya kan? Yang ini beda nilainya ibu. Ibu kalau baca Quran dengan mushaf beda dengan baca Quran dengan HP. Maka sebisa mungkin bapak kalau mau baca Quran pakai kuah. Ibu memaci ikut lah apa halo. Alun buka lah itu memaci lah apa halo. Nah, hebatnya mushaf tu. Itu rahmat Al-Quran tu, Pak. Megangnya saja baru Pak apa halo apa. Apalagi bacanya. Makanya sebut Quran ya bacaan yang sempurna. Tak ada yang sempurna ini bacaan. Cobalah Bapak Ibu. Ada orang baca Quran dekat Bapak Ibu. Bapak Ibu antuk tanang hati Bapak Ibu. Enggak. Enggak tanang hati baca Qurannya. Tanang Bapak Ibu. Al-Quran itu kata Allah kan rahmat. Baca nanti surat Yunus 57. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Al-Quran ini rahmat yang paling hebat. Orang dengan rahmat hati tenang, Pak. Coba Ashabul Kahfi, baca cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu dilalau orang jual ladiang kan dibunuh orang, Bapak Ibu. Tapi bisa lalu 300 tahun. Dengan apa mereka tidur? Yansur lakum rabbukum mir rahmatihi. Karena Allah curahkan rahmat ke gua itu. Dan mereka minta rahmat. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Tidur tenang hatinya langsung. Itu makanya Bapak Ibu kalau baca Al-Quran kok hati tenang tu maka begitu baca Al-Quran mengantuk langsung. Itu bukti tenang hati itu. Tuh. Enak. Nah, apa baca Quran menguak ya? Kantuk dia langsung ya. Kalau mau celah, ibu bapak kalau tak mau lalu waktu putar muratal tu, tak kaluk mah. Tenang hati langsung, Pak. Makanya di mana Al-Quran ada, di situ kita tenang. Bukti tenang pula tak kantuk. Lalu, maka Ashabul Kahfi kan lalu 300 tahun kan dengan rahmat tadi kan. Dan maka Al-Quran itu fungsinya rahmat. Makanya orang tenang hati. Ibu kalau gelisah hati tak mau lalu baca Quran, lalu ikut mah. Percayalah kamu. Maka kalau nak mau lalu, waktu baca Quran minimal untuk lalu saya. Ya dah. Minimal tu. Kalau tak ada pahala, minimal rahmatnya tu tenang waktunya. Kan di mana ada rahmat, hati kita tenang. Makanya ibu masuk masjid, apa doanya? Allah maftahli abwaba rahmatika. Ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu. Makanya ibu masuk masjid langsung mengantuk. Dengan cara mata kalau itu bukti rahmat. Dah ibu ya, asal masuk masjid duduk ceramah dak balik masuk langsung ya. Penyandar saja nampak namun lalu. Nah, itulah rahmat. Jadi Al-Quran itu rahmat. Rahmat itu ketenangan bukan hanya di dunia, akhirat pun menentukan apa ketenangan kita oleh Al-Quran. Tak hebat Al-Quran itu, Pak. Maka diam mendengar orang tu rahmat masuk ke hati itu. Tenang hati waktunya, Pak Ibu. Makanya Pak Ibu orang kalau menjelang mati, apa kata Nabi? Ikra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang menghadapi kematian itu Yasin. Lah sudah bukanlah. Jadi baca Yasin kau taklah mati lah Ibu. Menjelang mati itu bacaan. Ketika menghadapi proses sakarat itu bacakan Yasin. Karena itu akan menenangkan dia menghadapi proses mati. Proses mati itu bukan mudah tu. Barik proses mati itu tu, Pak. Tak tanggung barik itu. Ya, cuma tidak bisa mengecek kau barik ini.
Nah, dengan baca Al-Quran tuh tenang dia tuh mah. Ringan mati itu. Itu makanya penting anak-anak yang saleh kalau ibu laka mati besoknya baca Al-Quran dah ke awak tuh. Supaya rahmat kau tersebar ke awak, ringan awak. Pernah ada ke sebuah rumah sakit, ibu. Amaknya kok lah pakai alat bantu pernapasan, lah sakarat. Dokter kan ya dia bantu tuh di ICU tuh. Anaknya mau tas sepanjang gang kok ibu. Tuh tanyalah ada kawan aku, Pak Ibu, siapa yang punya orang gaib ku aja, siapa anak ku aja. Nah, kawan aku ustaz lah, ya kan? Pak tuh Pak, iku ayah amak ibuku sedang sakaratul maut namanya. Ibu bantulah, baca doanya, ibu baca Quran, baca Yasin akik beliau. Ya, bisikkan la ilaha illallah sampai beliau pergi. Itu tanda anak tak mengerti juga agama tu. Amaknya payahnya mota ya, taknya tolong. Ada. Tu makanya ibu besok kalau lagak sasak angok tu panggil anak tu, "Hei, ang baca Quran kayak ini bergaya." Ah, itu. Engkau payah ya. Ini itu pasti kita hadapi itu, Pak. Pilihannya Bapak mau berjuang sendiri atau ada bantuan. Kalau ingin bantuan, ingin mudah tuh, anak dekat kita bacakan Quran. Itu maka orang sakaratul maut tak boleh dibiarkan sendiri tuh, Pak. Dia sedang berjuang payah tuh. Perlu logistik tuh, perlu bantuannya tuh, perlu syafaat. Al-Quran syafaatnya tuh. Makanya kata Nabi bacakan Yasin pada orang yang akan mati itu. Itu rahmat Al-Quran tuh, Pak. Hebatnya tuh. Ya, saya ada jamaah sini ibu belakang Telkom, Pak. Bu Pafi Ketring. Nah, saya mau cerita bu anak beliau tuh waktu meninggal ibu tuh bu takziah. Dia cerita anak beliau tuh, Pak Ustaz, ibu kami kok meninggalnya alhamdulillah. Patuh ibu. Ya bukan alhamdulillah matinya kami bahagia tuh tak. Prosesnya begitu nikmat, begitu indah. Jadi beliau meninggal tuh Pak pas corona lagi hebat-hebat bulan Maret. Siang tuh beliau sudah 80 tahun lebih, kurang lebih. Dia mau dibawa ke rumah sakit bu, karena sudah nampak agak beda kondisi beliau. Beliau tidak mau, kata beliau, tidak usah. Saya tidak usah ke rumah sakit, saya di rumah sajalah. Nanti kalau hilang kesadaran saya, nanti bisikkan saja la ilaha illallah ya, bacakan saja Quran. Dah. Ini beliau meninggal jam 4 pagi bu, menjelang subuh jam 4 meninggal. Jam 3 pagi itu panggil anaknya, nampak wajah beliau udah berubah tuh. Nak, sinilah, beri anak-anak dah. Apa ma? Tolong dibuka satu pintu rumah awak. Cibur. Tolong buka semua pintu rumah kita. Anaknya kaget, ma, apa kok dibuka pintu rumah awak tengah malam jam 3 pagi? Apa kata beliau? Itu ada tamu di rumah itu, di luar banyak itu. Suruhlah mereka masuk. Kata beliau, Bu. Ada banyak tamu di luar, suruhlah mereka masuk. Kata anaknya, itu kaji anaknya, ma, jam 3 pagi, ma, ada tamu datang ke rumah awak, ma. Buka sajalah pintu anak, suruhnya masuk, malu awak. Buka pintu. Setelah itu kata ibu tuh, hidupkan lampu di semua di rumah kita. Coba, hidupkan pintu. Anaknya kaget, ma, itu bakok, hidup lampu pak alo kok. Apa kata beliau? Tamu banyak dalam rumah kita, masa kita kalem-kalem sih, itu sagan awak je tamu. Itu kata beliau begitu, Pak. Jadi sudah dibuka pintu, sudah dihidupkan semua lampu. Lalu setelah beberapa waktu beliau minta miringkan ke kanan, tolong miringkan nama ke kanan lah, seperti orang dalam lahat, Ibu. Miringkan ke kanan seperti orang dalam lahat, dimiringkan ke kanan oleh anaknya. Begitu miring beliau ke kanan, lalu beliau saja mengucap sendiri, tidak ada dibantu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal ibu. Tidak ada satu detik pun kesadaran beliau hilang. Dan kata anak beliau, Pak Ustaz, sejak bapak kami meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, ibu tidak ada urusan lagi dengan urusan dunia. Setiap satu hari itu beliau khatam, setiap 3 hari khatam Quran. Setiap 3 hari khatam Quran. Bertahun-tahun lamanya. Setiap 3 hari khatam, artinya satu hari 10 juz. Dan mati beliau itu begitu indah. Apa yang buat tadi itu? Quran ternyata. Tak tahu? Quran juga tuh Pak. Yang paling indah tuh kena Al-Quran. Pasti itu Pak Ibu. Nah, tidak sedikit bukti-bukti itu Pak Ibu. Apa-apa kalau ingin merasakan nikmat begitu nanti, nah itulah. Ya, sesuai kemampuan kita masing-masing. Gitu Pak Ibu. Dan memang setan tuh paling tidak nyaman kita baca Quran Pak. Apa makuknya mengumuk baca Quran tuh? Nah, itu karena setan tuh. Nah, tidak nyaman macam lepas baca Quran. Itu makuk saya menyarankan bapak-bapak kalau baca Quran jangan pakai HP. Pakai mushaf. Bapak kalau tidak pakai HP Ustaz, kalau pakai HP kok pas sedang baca masuk WA. Apa tak kalau WA dulu. Nah kan? Awalnya WA.
Pokoknya saya baca Quran tinggal WA dulu. Kalau jeko kok paknya pasti masuk. Pasti tak baca. Lebih baik pakai ini Pak. Pakai mushaf. Nah, itu memang tak wajib Pak. Tapi rugi besar. Kalau kita lewatkan itu. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kaset yang dibunyikan? Tetap dengar, diam. Saya contohkan di dalam mobil. Kan tidak disebutkan siapa yang baca. Apabila dibacakan Al-Quran, siapa yang baca? Terserahmu siapa yang baca. Yang penting kamu dengar tuh suara Al-Quran. Diam. Dengar. Begitu. Sama pahalanya, sama, tidak ada bedanya. Kadang ada ibu-ibu kok lainnya pasang muratal, tapi sambil masak. Itu pun tidak mendengar namanya itu. Ya, kecuali misalnya ibu memang sedang santai atau didengar. Ya harus masuk ke hati ibu pendengaran itu. Tapi kalau ibu sedang beraktivitas tidak usahlah. Ibu cari waktu ruang mereka baca. Ya. Nah, kecuali ibu ingin ya memang mendengar itu saja. Di rumah ibu daripada antuk-antuk saya kan, baca buka muratal itu tidak apa-apa. Tapi sebaiknya ibu diam dan mendengar. Diam dan mendengar, Bu, bukan hanya mendengar, dua ya. Ya itu. Lah ya ada orang mendengar tapi tangannya masih kerajo yo. Itu enggak itu. Nyolai tidak mau tahu orang baca Quran tapi main HP. Sama ya enggak itu. Minta Allah itu dua, diam, dengar. Ya toh? Nah, ansi itu termasuk diam daripada aktivitas. Karena kalau ibu sambil bekerja pasti ibu yang enggak ada lo yang ibu dengar itu masuk ke hati ibu lo tuh. Enggak konsentrasi. Kan tujuan kita diam dan mendengar supaya masuk ke hati kita. Ibu tidak membaca tapi mendengar bacaan itu hati ibu menjadi lembut. Karena Al-Quran itu sifaun lima fis sudur. Dia obat bagi penyakit hati. Fungsi Al-Quran itu Allah turunkan dia obat penyakit hati. Gelisah, hasad, sombong, semua obat Al-Quran. Maka kita dengar supaya hati kita terobati dengan apa yang kita dengar itu. Nah, sebaiknya ibu diam. Tapi kalau ibu lain tidak mau tangan ibu pakai radio, saya daripada ibu antuk-antuk aja kan, baca putar. Yang tidak boleh itu mau tadi. Dia tidak boleh lah. Gitu. Kalau baca Quran, ibu diam, jangan mau gitu. Makanya termasuk begini ibu. Ini lagi ceramah. Ini ceramah ini kan sedang membacakan Al-Quran. Yang dibacakan isinya, bukan teksnya, isinya. Ada ibu-ibu pergi ke belakang baca Quran donya. Acok dalam bulan Ramadan tuh. Ibu-ibu kan mengajar 1 juz sehari itu. Enak. Ketika orang berceramah Ramadan, ngapain baca Quran ke sudut di belakang? Rugi ibu tuh. Kan perintahnya tadi diam dan dengar. Saya sekarang ini ibu sedang membacakan Al-Quran ke ibu, tapi bukan teksnya saya bacakan, isinya. Maka ibu diam, dengar. Jadi ibu baca Quran, rugi ibu. Kadang ada ibu-ibu tuh yang memang beribadahnya tidak pakai ilmu, agak-agak saya. Ya, nah, kalau apa-apa ya memang jarang baca Quran. Ya, ibu-ibu kan yang rajin, one day one juice kan ibu-ibu programnya tuh. Ya, apa-apa tuh kan apa lah tuh lari jamin ke surga kan. Makanya apa-apa kan tidak banyak mendengar pengajian itu. Itulah calik. Karena apa-apa tuh begitu. Ya dosa tidak banyak. Kan dikecek banyak masuk neraka ibu-ibu. Itu. Kan kata Nabi begitu, yang paling banyak masuk neraka siapa? Ibu-ibu. Apa-apa? Enggak. Begitu, Bu. Jadi kalau bisa ibu diam-diam. Tapi kalau memang ya ingin ibu mendengar saja, tapi ibu tetap bekerja, ya itu tidak apa-apa juga. Lagi-lagi kan seperti tanya tadi, tidak wajib. Tapi ibu rugi saja kalau begitu. Gitu. Baik, segitulah dulu Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mulai hari ini kita punya program bersama. Bapak Ibu punya program, saya punya program.